Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Widianitami dari NIM 342 dari kelas MBS 6G. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Warung Soto Ayam Kampung Saerah. Selanjutnya yaitu profil usaha. Soto Ayam Kampung Saerah adalah sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner atau makanan yang saat ini masih mendominasi pasar usaha bisnis. Usaha soto merupakan usaha kuliner yang masih menjunjung tinggi bahan rempah-rempah asli dari Karanganyar dan sebagai cita rasa dari kuliner tradisional khususnya untuk kota Karanganyar. Yang pertama ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan industri ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama aspek sosial. Bisnis usaha makanan ini sangat diterima di kalangan masyarakat karena masyarakat Indonesia sangat suka jajan-jajanan makanan seperti di warung soto ayam kampung Saerah. Yang kedua ada aspek politik. Bisnis usaha makanan ini dalam aspek politik yaitu tentang strategi-strategi yang akan dilakukan dalam bidang luas seperti mempromosikan dengan menyebarkan brosur dan mempromosikan lewat mulut ke mulut. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Pendirian usaha soto ayam kampung Saerah ini di aspek ekonomi sangat mempengaruhi karena banyaknya peminat dan suka atas cita rasa dari soto kami. Hal ini membuat penjualan meningkat dan kita juga memberikan harga yang sangat terjangkau tetapi kualitas sangat terjamin. Yang terakhir ada aspek teknologi. Peralatan atau teknologi yang digunakan dalam produksi soto ayam kampung ini adalah kompor, panci, dan lain-lain. Peralatan ini dipilih juga dengan kualitas anti karat dan terjamin kehigienisannya agar menjamin kualitas produk yang dihasilkan dan untuk segi pemasarannya menggunakan teknologi smartphone. Dengan ini bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan yang lainnya. Selanjutnya ada aspek lingkungan operasional yang terdiri dari 1. Pesaing. Pesaing merupakan suatu kegiatan usaha yang memiliki kegiatan hampir sama dengan usaha kita yaitu warung soto ayam kampung Saerah. Maka dari itu, untuk memenangkan persaingan, kita harus memiliki strategi bisnis agar dapat memiliki suatu keunggulan jika dibandingkan dengan para pesaing. Dan strategi yang akan saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, harus berusaha menyajikan inovasi dan ide baru agar beda dari yang lain, serta kreatif. Yang kedua, menyajikan dan packing yang menarik agar beda dari yang lain jika dibawa pulang. Yang kedua ada pemasok. Pemasok menjadi salah satu faktor penting dalam aktivitas bisnis. Pemasok yang tepat akan memberikan biaya modal yang terjangkau dan juga efisiensi yang tinggi. Kami sangat mengedepankan kualitas bahan yang digunakan agar cita rasa tidak berubah dan juga sangat memilih bahan-bahan yang bagus dan berkualitas. Dari bahan dapur sayuran, titip-titipan makanan seperti gorengan, usus tusuk, dan juga telur ayam, serta ayam kampung sendiri kami peroleh dari peternak yang benar-benar menjaga dari segi pakan dan merawatnya. Yang ketiga ada pegawai atau sumber daya manusia. Pegawai merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi dan harus mendapat perhatian lebih. Karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Karena semakin banyaknya pegawai, semakin mudah dan cepat dalam melakukan produksi. Tetapi harus juga melihat juga dalam segi pemasaran jika banyak peminatnya. Jika hanya harus seimbang antara produksi dan konsumen. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan merupakan orang yang mengkonsumsi atau membeli produk yang kita produksi atau jual. Maka dari itu, sumber pendapatan daripada suatu usaha bergantung kepada konsumen. Untuk itu, untuk memahami keinginan dari konsumen diperlukan suatu analisa. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk perizinan suatu usaha rumah makan yaitu NPWP, SITU, atau SIUP. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar terdiri dari segmentasi pasar yang meliputi segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan lokasi atau daerah penjualan. Pada segmentasi ini, warung soto ayam kampung Saerah akan mendirikan warung soto di daerah alun-alun Karanganyar. Jadi, warung soto ayam kampung Saerah akan menargetkan pemasaran kepada konsumen yang bertempat tinggal di daerah alun-alun Karanganyar dan sekitarnya. Yang kedua ada segmentasi demografis.
Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada segmentasi ini, warung soto ayam kampung Sairah akan menargetkan penjualan untuk semua umur, agama, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Lebih mudahnya, warung soto ayam kampung Sairah bisa dinikmati oleh semua kalangan dari lapisan masyarakat bawah, menengah, atas, dan semua orang. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor psikologis seperti kepribadian, sikap, opini, dan gaya hidup. Pada segmentasi ini, warung soto ayam kampung Sairah akan menargetkan penjualan berdasarkan kepribadian dan gaya hidup konsumen yang menyukai makanan berkuah dan segar. Konsumen yang menyukai makanan berkuah dan segar akan sangat menyukai soto. Selanjutnya ada persaingan. Dalam bisnis warung soto ini akan menghadapi produk-produk yang serupa, terutama di daerah Karanganyar, sangat banyak yang menjual makanan soto. Salah satu pesaing warung soto ayam kampung Sairah di daerah Karanganyar adalah Soto Seger Mbah Wongso dan usaha-usaha warung soto yang tanpa nama lainnya. Selanjutnya ada permintaan pasar. Perkiraan jumlah permintaan soto ayam kampung Sairah di wilayah alun-alun Karanganyar diperkirakan sebanyak 65 porsi sehari dan dalam 1 bulan diperkirakan dapat menjual 1.950 porsi. Berdasarkan kondisi permintaan dan kondisi pasar yang ada, usaha warung soto ayam kampung Sairah di wilayah alun-alun Karanganyar memiliki peluang untuk dijalankan. Selanjutnya ada penetapan pasar sasaran atau targeting. Soto ayam kampung Sairah dapat dinikmati dari seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah, menengah, dan atas, dan dari segala usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kemudian ada penetapan posisi pasar atau positioning. Warung soto ayam kampung Sairah menempatkan produknya sebagai produk yang sehat, lezat, higienis, dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat masuk ke dalam berbagai macam kalangan, baik itu kalangan atas, menengah, baik orang dewasa maupun anak-anak, keluarga atau para pekerja kantor dan mahasiswa. Melalui soto ayam kampung Sairah ingin memposisikan dan menciptakan citra sebagai salah satu kuliner tradisional Jawa Tengah, khususnya kuliner khas kota Karanganyar. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari soto Sairah adalah harga yang terjangkau, kualitas rasa yang menjamin, kepuasan pelanggan, bahan baku yang alami dan berkualitas dan tidak menggunakan bahan kimia, dan juga cara membuat yang mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua ada kelemahan, yaitu terbatasnya menu yang ada dan lahan tempat bukan milik sendiri. Yang ketiga ada peluang, yaitu semakin luas cakupan konsumen dengan harga yang terjangkau, rasa soto yang khas akan membuat konsumen datang untuk membeli lagi dan banyaknya masyarakat yang menyukai soto. Kemudian ada ancaman. Ancaman dari soto ini adalah banyaknya pesaing serupa dan apabila bahan baku naik, harga juga meningkat dan soto tidak tahan lama. Tentunya lebih nikmat dan penambahan jenis pelengkap lainnya seperti seledri, kentang goreng, brambang goreng, dan toge. Bahan baku yang digunakan tentunya selalu segar dengan kualitas terbaik. Yang kedua ada price atau harga. Harga satu porsi soto ayam kampung Sairah adalah 10.000 per porsinya. Ini merupakan harga yang lebih murah dibandingkan harga soto di warung soto Seger Mbah Wongso, yaitu 12.000 per porsinya. Harga yang ditawarkan soto ayam kampung Sairah ini sangat terjangkau dibandingkan para pesaingnya yang menjual menu yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada place atau tempat. Dalam hal ini, proses pelaksanaan pendistribusian soto ayam kampung Sairah langsung dari produsen ke konsumen. Pemilihan lokasi strategis merupakan faktor penting sehingga perlu memperhatikan berbagai faktor. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penentuan lokasi adalah mudah dijangkau, lokasi banyak dilalui dan dihuni target konsumen yang berpotensi membeli produk dan mudah terlihat oleh konsumen. Warung soto ayam kampung Sairah ini akan berlokasi di alun-alun Karanganyar. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sangat strategis karena berada di daerah kota Karanganyar yang dilalui banyak orang dan dihuni oleh target konsumen. Lokasi tersebut dekat dengan perkantoran, sarana rekreasi, sarana ibadah yaitu Masjid Agung Madaniyah, serta dekat dengan kompleks sekolahan. Selanjutnya ada promosi.
Promosi merupakan salah satu cara yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha dalam meningkatkan volume penjualan. Kegiatan promosi yang dilakukan warung soto ayam kampung Sairah ini dapat dilihat melalui banner yang dapat dilihat di lokasi bisnis dan melalui media sosial berupa WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Promosi ini juga bisa dilakukan dari mulut ke mulut sehingga akan lebih banyak orang yang tahu tentang warung soto ayam kampung Sairah. Selanjutnya ada orang. Warung soto ayam kampung Sairah akan memiliki karyawan berjumlah 4 orang. Masing-masing mempunyai tugas dan keahlian masing-masing yang sesuai dengan bidangnya. 1 orang untuk memasak, 1 orang untuk bidang pelayanan dan penyajian, 1 orang untuk bidang keuangan, dan 1 orang untuk bidang pemasaran. Selanjutnya ada proses. Konsumen dapat memperoleh produk soto ayam kampung Sairah dengan langsung mendatangi gerai warung soto ayam kampung Sairah di alun-alun Karanganyar. Kemudian, konsumen akan dilayani oleh pramusaji. Setelah ada pemesanan, pramusaji akan langsung menyajikan sesuai pesanan yang dipesan. Setelah selesai makan, konsumen bisa langsung membayarnya di kasir. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi yang meliputi yang pertama, lokasi atau tempat bisnis yang akan dijalankan. Usaha kuliner soto ayam kampung Sairah asli Karanganyar ini berlokasi di alun-alun Karanganyar yang merupakan kawasan dan sentra kuliner yang ramai dilalui kendaraan. Penggunaan lokasi ini dilatar belakangi beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk tahap awalan, lokasi ini hanya berupa sebuah tempat usaha kecil dengan kapasitas pengunjung 20-50 orang dengan menerapkan tempat kursi berhadapan dengan meja panjang dan lesehan. Kemudian lingkungan yang nyaman, teduh, dan asri sehingga memungkinkan untuk melakukan usaha secara kondusif. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan untuk mendukung bisnis. Yang pertama, peralatan yang digunakan untuk memproduksi soto masih menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana. Yang kedua, bahan baku produksi yang digunakan dibawa langsung dari rumah yang merupakan bahan baku yang digunakan pada soto. Yang ketiga, proses produksi pembuatan soto dilakukan di rumah dan produksi setiap harinya. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik agar kualitas rasa soto agar tetap sama. Kemudian ada target perkiraan produksi atau penjualan. Yang pertama, target produksi soto ayam kampung yaitu 65.000 per hari. Kemudian 65 dikali 30 hari sama dengan 1.950 porsi per bulan. Selanjutnya ada target penjualan. 65 dikali 10.000 sama dengan 650.000. Kemudian 650.000 dikali 30 hari menghasilkan 19.500.000. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut. Kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Dengan perencanaan strategis yang dimulai dengan penentuan visi misi untuk mencapai tujuan. Visi misi dalam usaha ini yaitu untuk visi adalah menciptakan usaha yang berkualitas dari bahan sampai penyajian soto. Untuk misi yaitu menjaga pelayanan yang terbaik untuk konsumen, mengedepankan cita rasa dan kualitas bahan, dan menentukan harga jual terjangkau akan tetapi produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Berikut adalah analisis jabatan di usaha warung soto ayam kampung Sairah. Yang pertama ada pemilik, kasir, produksi, dan pelayanan. Deskripsi jabatan karyawan perencanaan sumber daya manusia pada proses implementasi usaha warung soto ayam kampung Sairah meliputi proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Pemilik merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan operasional usaha. Berikut adalah deskripsi jabatan karyawannya. Yang pertama untuk pemilik, yaitu bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, pengelolaan keuangan, melakukan aktivitas pemasaran, dan mengawasi proses produksi. Selanjutnya yaitu kasir, bertanggung jawab atas segala transaksi dan keluar masuknya kas, menerima pembayaran, dan menerangkan harga. Selanjutnya adalah produksi, bertanggung jawab membuat anggaran belanja bahan makanan yang akan dibeli, mengolah bumbu dan mempersiapkan bahan makanan, memproduksi menu sesuai dengan pesanan, dan menjaga kebersihan dan kehigienisan, serta melakukan inovasi. Selanjutnya adalah pelayanan, bertanggung jawab untuk menyambut pembeli, menerima pesanan order dari pelanggan,
menuliskan menu, mengantarkan makanan, membantu kebutuhan pembeli, menerangkan produk-produk yang tersedia, dan menjaga hubungan dan sikap yang baik terhadap pembeli. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama terdiri dari biaya tetap. Biaya tetap dari warung soto Sairah yaitu meliputi kompor, tabung gas, kulkas, wajan, kursi, blender, pisau, talenan, sendok, mangkok, dan panci dengan total harga Rp7.930.000. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku yang meliputi ayam kampung, toge, kentang goreng, bawang goreng, seledri, cabai, jeruk nipis, nasi, tahu, tempe, telur tusuk, ati tusuk, bakso tusuk, usus tusuk, perkedel, karak, kerupuk, teh, jeruk, dan kopi dengan total harga seharga Rp1.387.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional yang meliputi pembayaran listrik dan air, pembayaran pemasaran, dan transportasi dengan total Rp100.000. Selanjutnya yaitu biaya kemasan yang terdiri dari plastik dan sedotan seharga Rp11.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja yang terdiri dari pemilik, kasir, produksi, dan pelayanan dengan total Rp215.000. Selanjutnya yaitu mencari BEP per unit, yaitu untuk mencari biaya variabel per unit diketahui biaya total dikurangi biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi, yaitu sama dengan 21.484.000 dikurangi 8.038.000 dibagi 625 sama dengan 21.526. Selanjutnya untuk mencari BEP per unit yaitu biaya tetap dikurangi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel sama dengan 8.030.000 dibagi 25.000 dikurangi 21.526 sama dengan 2.312 unit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dan foto-foto dari lampiran studi kelayakan bisnis warung soto ayam kampung Sairah.